Kitab Permulaan dari Awal Mula. Kitab Kejadian. Menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup. Bersama Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan. Melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari. Dalam kitab Permulaan dari Awal Mula, kitab Kejadian pasal 29, dengan perikop Yakub di rumah Laban dan anak-anak Yakub. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang difirmankan Allah di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba itu diberi minum, kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat. Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya." Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur, dan kami memberi minum kambing domba kami." Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia. Kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakah karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya,
Tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? Jawab Laban, Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu, menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, Sungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi.
Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-29. Sedikit perenungan melalui pasal ini dengan judul perenungan 7 tahun yang singkat, berdasarkan kitab Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai 20 dengan ayat panduan perenungan Kejadian pasal 29 ayat 20 dengan bunyi nas. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sahabat-sahabat pengharapan, pena inspirasi dalam buku Conflict and Courage halaman 66 menjelaskan betapa berbedanya kedatangan Yakub dari kedatangan utusan Abraham yaitu Eliezer hampir 100 tahun sebelumnya. Utusan itu datang dengan rombongan pengiring yang menunggang unta dan dengan hadiah emas dan perak yang melimpah. Sedangkan Yakub, anak laki-laki yang datang itu adalah seorang musafir yang kesepian dan lelah tanpa harta benda kecuali tongkatnya. Tapi ada hal yang sama seperti utusan Abraham. Yakub berhenti di dekat sebuah sumur dan disitulah dia bertemu dengan Rahel, putri bungsu Laban. Meskipun orang muda itu datang tanpa harta dan tanpa pengiring, beberapa minggu menunjukkan nilai ketekunan dan keterampilannya, dan Yakub diminta untuk tinggal oleh Laban. Telah diatur bahwa Yakub harus bekerja untuk Laban selama 7 tahun agar mendapatkan Rahel. Sahabat-sahabat pengharapan pada zaman kuno, adat istiadat mengharuskan mempelai pria sebelum pengesahan ikatan pernikahan membayar sejumlah uang atau yang setara dengan harta benda lainnya sesuai dengan kemampuannya kepada ayah dari calon istrinya itu. Hal ini dianggap sebagai jaminan bagi hubungan pernikahan, namun ada ketentuan yang dibuat untuk menguji mereka yang tidak punya apa-apa untuk membayar mahar. Mereka akan diizinkan bekerja untuk ayah dari anak perempuan yang mereka cintai. Lamanya waktu kerja ditentukan oleh nilai mahar yang diminta. Ketika pelamar itu setia dalam pekerjaannya dan terbukti layak dalam hal-hal lain, maka mereka akan memperoleh anak perempuan itu sebagai istrinya. Dan umumnya, mahar yang telah diterima oleh ayah pengantin perempuan diberikan saat pernikahannya. Adat kebiasaan kuno meskipun kadang-kadang disalahgunakan seperti yang dilakukan oleh Laban, membuahkan hasil yang baik. Ketika pelamar diminta untuk memberikan pelayanan demi mendapatkan pengantinnya, maka pernikahan yang tergesa-gesa dapat dicegah dan ada kesempatan untuk menguji kedalaman kasih sayangnya serta kemampuannya untuk menafkahi keluarga. Lihat di zaman kita, banyak kejahatan terjadi karena mengikuti jalan yang berlawanan. Seringkali orang-orang sebelum menikah memiliki sedikit kesempatan untuk mengenal kebiasaan dan watak masing-masing, dan sejauh menyangkut kehidupan sehari-hari, mereka hampir menjadi orang asing ketika mereka menyatukan minat mereka di altar Tuhan. Banyak yang menyadari terlambat bahwa mereka tidak cocok satu sama lain, dan kesengsaraan seumur hidup adalah akibat dari penyatuan mereka. Sahabat-sahabat pengharapan, walaupun ada sisi positif dari penipuan Laban, tapi itu relatif sedikit. Penipuan Laban kepada Yakub memiliki sisi negatif yang lebih dominan. Laban sebagai paman dari Yakub telah menipu keponakannya sendiri yang telah bekerja keras selama 7 tahun padanya dengan memberikan Lea dan bukannya Rahel yang menjadi cintanya Yakub. Penipuan dan ketidakjujuran Laban yang dengan sengaja menikahkan Yakub dengan Lea putri sulungnya merupakan tindakan tidak terpuji. Laban telah melanggar janji yang telah dibuatnya bersama Yakub sesuai Kejadian 29 ayat 20 sampai 25 yang mendatangkan kerugian bagi Yakub. Yakub merasa kecewa dan sangat tersakiti karena penipuan tersebut berdasarkan Kejadian 29 ayat 23 dan 25.
Penipuan Laban menyebabkan konflik dan masalah. Tindakan Laban juga melanggar norma sosial dan etika karena ia menipu dan tidak menghargai janji yang telah disepakati. Kejadian 29 ayat 21-29. Pernikahan Yakub dengan Lea meskipun terjadi karena penipuan, namun dari pernikahan itu Yakub mendapatkan 7 orang anak dengan Lea. Dan meskipun tidak langsung mendapatkan Rahel setelah penipuan, Yakub akhirnya menikahi Rahel setelah ia bekerja lebih lama berdasarkan Kejadian 29 ayat 23-28. Dan kita tahu keturunan Yakub yang terdiri dari anak-anak Lea dan Rahel menjadi cikal bakal bangsa Israel berdasarkan Kejadian 31 ayat 20. Jadi sahabat-sahabat pengharapan, meskipun pernikahan dengan Lea terjadi dan Yakub juga akhirnya dapat menikahi Rahel perempuan yang ia cintai itu, tetapi hal ini tidak dapat membenarkan tindakan penipuan Laban. Berbicara tentang penipuan atau dusta, hal yang satu ini tidak dapat dibenarkan dalam Alkitab, apapun alasannya. Berikut beberapa alasan mengapa dusta tidak dapat dibenarkan dalam Alkitab. Yang pertama, dusta adalah dosa. Perintah Allah katakan untuk jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Keluaran 20 ayat 16. Dan hukum ini menempatkan berbohong sebagai dosa yang serius. Yang kedua, dusta merusak kebenaran. Kebohongan memutarbalikan fakta dan merusak kebenaran dapat menyebabkan ketidakadilan dan kerugian bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, dusta merusak hubungan. Dusta dapat merusak kepercayaan dan hubungan antar manusia serta hubungan dengan Tuhan. Amsal 12 ayat 22 mengatakan orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenanya. Amsal 6 ayat 19 juga berkata seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Dan sahabat-sahabat pengharapan, dusta juga adalah ciri-ciri dari iblis. Yesus menyebut iblis sebagai bapak segala dusta, Yohanes 8 ayat 44. Ini menunjukkan bahwa berbohong adalah ciri dari kejahatan dan penentangan terhadap kebenaran. Jadi perlu kita renungkan bahwa dusta tidak berkenan di hadapan Allah. Bahkan dusta akan menerima ganjaran hukuman. Alkitab menyatakan bahwa pendusta tidak akan masuk dalam kerajaan sorga, tapi akan mendapat bagiannya di dalam neraka. Firman Tuhan katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Allah membinasakan orang-orang yang berkata bohong, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Sebab orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenanya. Berdasarkan 1 Korintus 6 ayat 9-10, Mazmur 5 ayat 6, Wahyu 21 ayat 8, dan Amsal 12 ayat 22. Jadi sahabat-sahabat pengharapan, sebagai kesimpulannya, Alkitab memberikan teguran keras terhadap bentuk dusta. Dan Alkitab menyatakan bahwa kejujuran dan kesetiaan adalah nilai-nilai yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Mari kita renungkan ini dan aplikasikan kejujuran yang tulus dalam praktik hidupmu sesuai firman Allah. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.